ufuk barat, burung pulang ke sarang yang erat. Kultum sebentar, mari kita ikat, ilmu bermanfaat pasti kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahi ala ni'matil islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami untuk menyampaikan suatu pidato yang sangat penting, yaitu berbakti kepada orang tua sepanjang hidup dan setelah wafat. Saudara-saudariku yang berbahagia, berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban yang sangat mulia dalam agama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk memperhatikan beberapa faktor terkait dengan keimanan. Yang pertama, agar manusia jangan menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, agar manusia senantiasa berbuat baik kepada ibu bapaknya. Penyebutan perintah ini setelah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki maksud agar kita memahami bahwasanya penting untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan memiliki maksud agar kita mensyukuri kebaikan dari keduanya. Sungguh berat perjuangan dan pengorbanan yang mereka lewati. Mereka merasakan dari sejak melahirkan kesulitan dalam mencari nafkah hingga mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah jika berbakti kepada kedua orang tua dijadikan oleh Allah dan diletakkan dalam urutan kedua setelah kewajiban manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, bagaimana caranya kita mengupayakan agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita? Yang pertama di antaranya adalah dengan menghormati dan menghargai, membantu kebutuhan mereka, dan senantiasa mendoakan kebaikan dunia dan akhiratnya. Karena apa? Berbakti kepada mereka tidak hanya ketika mereka sedang hidup saja, tetapi setelah mereka wafat pun kita harus senantiasa dan terus untuk berbakti kepada mereka. Dengan cara apa? Idza mata banu Adam inqata'a amaluh illa min thalathah, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalih yad'ulah. Anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya, maka amal itu tidak akan terputus meskipun orang tuanya sudah meninggal. Lantas dengan cara apa lagi kita berbakti kepada kedua orang tua kita setelah mereka tiada? Dengan cara tetap menjalin silaturahim kita dengan saudara-saudara orang tua kita dan memuliakan teman-teman orang tua kita selama mereka masih hidup. Mari kita belajar dari suatu kisah yang sangat fenomenal dan sangat mengharukan terjadi dari Uwais Al-Qarni. Orang yang beriman pada masa Nabi
Ia sudah berangan-angan ingin berhijrah ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi, namun perlakuannya kepada ibunya mengurungkan niatnya untuk berhijrah ke sana. Karena sebab apa? Dia ingin mendapatkan surga dengan cara berbakti kepada ibunya. Kendati pun ia harus kehilangan keutamaan menjadi sahabat Nabi di dunia. Maka dari itu, kita harus perhatikan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua mengantarkan kita menuju jannah Allah. Sedangkan kebalikannya, durhaka kepada mereka akan menyeret kita kepada neraka yang penuh hina. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan segala salah dan hilaf kita beserta orang tua kita, ibu dan bapak. Maka dari itu, saudara-saudariku dimanapun berada, kiranya itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.